Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romboko Dwi Santoso, NIM 18087330. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan mengikuti pelatihan dan persaingan. Langsung saja. Sebagian besar atlet, terutama yang dari kelas elit, dihadapkan pada pelatihan yang sangat menuntun dalam keadaan seperti itu. Para atlet dapat didorong melampaui norma-norma fisiologis dan psikologis sehingga menurunkan fungsi tubuh dan menurunkan kemampuan kerja. Permintaan total yang diberikan pada atlet sering ditambahkan oleh kehidupan profesional dan pribadi. Kelelahan fisiologis normal sering ditekankan oleh kelelahan emosional yang kuat, terutama setelah kompetisi, yang darinya dibutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Selanjutnya, dalam pelatihan kontemporer, pelatih dan spesialisasi, pelatih harus terus-menerus berusaha menentukan metode yang akan memungkinkan seorang atlet untuk memajukan faktor-faktor pembatas dalam pelatihan serta untuk meningkatkan kinerja. Salah satu cara paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut dalam penggunaan teknik pemulihan harus dipahami dengan baik secara aktif, ditingkatkan sehingga menjadi komponen penting dalam pelatihan. Demikian pula ada kekurangan penelitian umum di bidang pelatihan yang sangat penting, dan itu agak tidak bisa dibenarkan karena pemulihan yang tepat mempercepat laju regenerasi antara pelajaran pelatih, mengurangi kelelahan. Selanjutnya, menggunakan teknik pemulihan harus menjadi kebiasaan. Mereka harus disinkronkan dengan proses biologi, adaptasi, permintaan pelatih, dan pergantian kerja yang benar dengan regenerasi. Dengan cara ini, atlet dapat tidak hanya regenerasi setelah sesi pelatihan, tetapi juga manfaat dari terapi pencegahan dan hasil yang dihasilkan. Menghalangi prospek kelelahan akut dan latihan berlebihan. Fase transisi dalam rencana tahunan memiliki regenerasi sebagai tujuan utama sebelum dimulainya rencana baru, sementara dalam rencana 4 tahun pasca Olimpiade memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, pertimbangan teori proses pemulihan. Proses pemulihan adalah multidimensi, dan karena itu tergantung pada banyak faktor. Pertama, usia mempengaruhi tingkat pemulihan. Dragan dan Staniscu 1971. Semoga seorang atlet yang lebih muda 18-22 akan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk pulih setelah mengikuti pelatihan intensif dan kompetisi. 2. Pengalaman juga memainkan peran penting, karena atlet yang lebih berpengalaman dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri lebih cepat dengan stimulus yang diberikan. 3. Tingkat pelatihan dan bentuk atlet mempengaruhi laju pemulihan. Seorang atlet yang berada dalam status pelatihan yang lebih tinggi memiliki reaksi fisiologis yang kurang dramatis untuk sesi berikutnya. 4. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kapasitas pemulihan. Demeter 1972. Atlet wanita tampak cenderung pulih pada tingkat yang lebih lambat daripada rekan pria mereka. Faktor iklim ketinggian 5. Faktor iklim ketinggian dan perbedaan waktu dapat mengganggu tingkat pemulihan atlet, dan pelatih harus mempertimbangkan ini ketika merencanakan pelajaran pelatihan. Selanjutnya, sarana dan metode pemulihan.
Sarana pemulihan alami, kineterapi, terjadi melalui gerakan atau istirahat aktif. Adalah dasar ilmiah kineterapi terungkap pada awal abad 1903. Yang kedua, tidur atau istirahat pasif adalah sarana fisiologis utama untuk mengembalikan kapasitas kerja seseorang. Sudah diterima dengan baik bahwa seorang atlet membutuhkan tidur 9-10 jam atau 80-90% darinya pada malam hari. Yang ketiga, gaya hidup. Sebagian besar terkait dengan keluarga dan teman sebaya. Atmosfer tim dapat mempengaruhi tingkat pemulihan suasana tim yang bersahabat. Reaksi yang kaya dan beragam. Selanjutnya, sarana pemulihan fisioterapi. Yang pertama, pijat. Dilakukan melalui manuver spesifik, manual, mekanis, atau listrik. Membantu menghilangkan zat beracun, produk sampingan metabolisme energi. Dari jaringan mengaktifkan kembali sirkulasi perifer, mempercepat reabsorpsi, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan aktivitas fungsional dan saraf otot. 2. Elektrostimulasi dan ultrason. Kedua teknik selain yang disarankan oleh ahli fisioterapi bermanfaat untuk reaksi dan pemulihan. Yang ketiga, balenoterapi. Berarti ditetapkan dengan ruang lingkup profilaksis, terapi hidro, mandi, memiliki efek refleks. Selanjutnya, pemulihan khusus olahraga, berarti pemulihan sesuai dengan sistem yang terpengaruh. Selama pelatihan dan kompetisi, fungsi sistem tertentu dipengaruhi sejauh tingkat kompromi kapasitas kerja masa depan dan karenanya kinerja atlet. 1. Untuk tempat neuropsikologi, teknik pemulihan berikut harus dipertimbangkan: reaksi psikotonik, latihan yoga, akupresur, terapi oksigen, aeroterapi, terapi baleno, pijat, dan kometerapi. 2. Untuk sistem neuromuskuler, terapi baleno, pijat, psikotonik, relaksasi, latihan yoga, akupresur, diet yang kaya akan makanan dan mineral, alkali, dan kineterapi. 3. Untuk sperinducen metabolik, terapi oksigen, pelatihan psikotonik, pijat, akupunktur, kineterapi, dan diet yang kaya akan mineral dan zat alkali. 4. Untuk sistem kardioinspiratori, terapi oksigen, terapi baleno, pijat, relaksasi, psikotonik, akupresur, kemoterapi, dan diet yang kaya akan zat alkali atas dasar karakteristik masing-masing olahraga dan permintaan pelatih. Sarana pemulihan terkait dengan persaingan. 1. Sebelum kompetisi, 1 atau 2 hari relaksasi otot-otot dan psikologis harus menjadi perhatian utama sehingga atlet dapat memulai kompetisi sepenuhnya di regenerasi. 2. Selama persaingan. Cara pemulihan istirahat. Teknik pemulihan dapat digunakan untuk memenangkan tidak hanya bidang neopsikologis tetapi juga berbagai